Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tidak terasa kita memasuki minggu ketiga bulan Agustus ini. Karena itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan anugerah-Mu. Di hari minggu ketiga bulan Agustus ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus menolong kami agar ketika kami mendengarkan suara Tuhan, kami dimampukan menghayati kebaikan Tuhan dan memuji nama Tuhan yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari minggu ketiga bulan Agustus ini akan kita renungkan bersama dari dalam Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tema firman Tuhan hari ini bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-9a dari Mazmur 34. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap manusia diciptakan Tuhan memiliki panca indera atau 5 indera. Indera-indera itu adalah yang pertama indera pendengaran yaitu telinga, indera penglihatan yaitu mata, indera penciuman yaitu hidung, indera pengecap yaitu mulut kita, lidah kita, dan indera peraba yaitu kulit yang ada di tubuh kita. Tentu ketika Allah menciptakan kelima indera ini ada maksud yang Ia ingin kita lakukan dengan apa yang ada pada kita. Dengan kelima indera ini memiliki fungsi masing-masing. Tentu telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah kita, mulut kita untuk mengecap dan merasakan berbagai hal, makanan, minuman, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah indera peraba yaitu kulit kita. Di mana fungsi indera peraba adalah supaya kita menyadari sentuhan, kita merasakan tekanan, lalu kemudian getaran, rasa sakit, dan suhu yang ada di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pemazmur Daud mengajak kita untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Mengecap berarti menggunakan lidah, indera perasa, dan melihat berarti menggunakan mata sebagai indera penglihatan. Mengapa pemazmur mengajak kita dalam firman Tuhan hari ini Mazmur 34 ayat 1 sampai 10 untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu? Sesungguhnya Mazmur ini ditulis dari pengalaman iman seorang Raja Daud, raja yang besar yang dipilih Allah menggantikan Saul. Ketika Daud menjadi raja, dia tidak diterima dengan baik oleh Saul sebagai mertuanya sendiri, raja pertama Israel. Tapi dia menjadi orang buruan, dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dimusnahkan. Karena itu Daud mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi Daud juga mengalami sungguh bahwa di dalam pelariannya, dalam tekanan hidup yang dialaminya, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena itulah firman Tuhan hari ini kalau kita membaca judul dari perikop Mazmur 34, dalam perlindungan Tuhan adalah sebuah penghayatan terhadap bagaimana Tuhan menolong Daud, bagaimana Tuhan menyatakan perlindungannya, bagaimana Tuhan memberkati dia sebagai orang pilihan Allah. Karena itu Daud mengajak para pembaca dari Mazmur yang dinyanyikannya, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Daud mau bilang bahwa karena Tuhan itu baik, karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi orang-orang yang bersandar kepadanya, maka sebagai orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan itu, kita harus memuji Tuhan, harus mengisi hati kita, bahkan hidup kita dengan puji-pujian untuk mengagungkan Tuhan sebagaimana yang Daud lakukan.
Karena Tuhan telah membuat dia menjadi orang yang bermegah walaupun dalam penderitaan. Dan kemudian Daud mengajak orang-orang membaca tulisan nyanyiannya ini untuk memuliakan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang patut dimuliakan karena begitu banyak perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan dalam hidup Daud. Dia bilang dalam ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Daud mengakui bahwa dalam tekanan hidup, dalam kejaran musuh, ketika hidupnya dikelilingi oleh berbagai persoalan, maka dia tidak mencari pertolongan pada manusia. Dia tidak meminta perlindungan kepada para penguasa, raja-raja di sekitar dia pada masa itu. Tapi dia hanya mencari perlindungan pada Tuhan. Dia mencari kekuatan pada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dia sebab dia setia. Dia berlindung pada Tuhan. Dan karena itu, Daud pun mengatakan bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia. Makanya Daud mengajak dalam Mazmur hari ini, tujukanlah pandanganmu kepadanya, kepada Tuhan. Mintalah pertolongan hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menggantikan wajah orang yang tertindas, yang sedih, yang hidup dalam tekanan menjadi wajah orang yang berseri-seri. Hal itu mau menggambarkan bahwa Tuhan sanggup menggantikan nyanyian ratapan menjadi sukacita. Sebab Tuhanlah pemilik atas kehidupan kita dan tempat perlindungan bagi orang-orang yang mencari Dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Pengalaman hidup Daud mengindikasikan bahwa seluruh sejarah kehidupannya dipenuhi dengan karya Allah, dengan pertolongan Allah, dengan perlindungannya dalam situasi yang sulit. Karena itu Daud dengan sukacita mau menyanyi dan memuji Tuhan. Dia berkata, kecaplah, rasakanlah. Rasakan tidak hanya terbatas pada indera pengecap, tapi rasakan dengan seluruh eksistensi hidup. Kecap dengan seluruh keberadaan sebagai orang percaya. Dan memandang dengan penglihatan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya penolong. Tuhan sanggup mendengar. Tuhan sanggup menjawab orang-orang yang berlindung, yang datang minta tolong dan berseru kepadanya. Dan Dia sedia memberkati dan menolong setiap orang yang percaya dan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 10 sebagaimana firman Tuhan hari ini, sebagai ayat terakhir yang kita baca di hari Minggu ketiga bulan Agustus ini, pemazmur menekankan, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Daud mau katakan bahwa jawaban kita terhadap kebaikan Tuhan, jawaban dan respon kita terhadap kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup ini adalah, mari hidup dalam takut akan Dia. Sebab Dia berani menyaksikan berdasarkan pengalaman hidupnya. Setiap orang yang takut akan Tuhan, yang berlindung pada Tuhan, yang selalu memuji Dia, yang setia kepada Tuhan, tidak akan pernah berkekurangan. Kekurangan di sini luas maknanya. Tidak hanya kekurangan dalam kaitan dengan kebutuhan jasmani, tapi juga kekurangan dalam kaitan dengan kepenuhan secara rohani. Sebagaimana yang Daud katakan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka itu mau mengingatkan bahwa setiap orang yang mencari Tuhan, yang berlindung padanya, yang tidak memandang kepada kekuatan dunia, tapi yang selalu memohonkan pertolongan daripada Tuhan, akan mengalami kelimpahan oleh tangan Tuhan. Karena itu, di minggu ketiga bulan Agustus ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagaimana pengalaman Daud yang mengalami up and down dalam keberadaannya sebagai pemimpin besar, kita pun sebagai orang percaya, pribadi pun keluarga, sementara bergumul dengan kehidupan yang mengalami fluktuasi naik dan turun. Kita dalam pergumulan, dalam situasi hidup yang sesak pada saat ini karena situasi yang sementara kita gumuli akibat COVID-19. Karena itu nasihat pemazmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, mau mengingatkan kita
Di balik setiap penderitaan, apapun tekanan hidup yang sementara kita gumuli hari ini, jangan pernah kita lupa bahwa kalau kita masih hidup sampai hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kalau saudara dan saya masih boleh bernafas lega, menikmati berkat kesehatan dan segala hal yang baik yang Tuhan lakukan, itu berarti semua hanya karena kasih Tuhan. Dengan demikian, apa yang Daud katakan dalam ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, mau mengajak kita semua. Jangan pernah kita melupakan Tuhan. Hayatilah kiranya kasih Tuhan yang hari ini masih boleh kita nikmati. Sadarilah bahwa kalau kita masih hidup sampai hari ini, kita masih sehat sampai hari ini, semua bukan karena gagah dan hebatnya kita, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Dengan demikian, nasihat dalam ayat 10, takutlah akan Tuhan, mau mengingatkan kita bahwa respon kita, jawaban kita terhadap kemurahan Tuhan harus kita tunjukkan dengan hidup dalam takut akan Dia. Sebab Tuhan menjaminkan tidak akan berkekurangan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang setia melakukan firman-Nya. Mari menjalani hari-hari di bulan Agustus ini dengan segala rahasia yang ada di dalamnya, dengan menjadikan hidup ini hidup yang takut akan Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya tempat perlindungan, sebagaimana Daud yang mencari perlindungan hanya pada Tuhan. Dan di balik semua itu, hayatilah dan nikmatilah kasih Tuhan yang kita semua terima oleh karena kebaikannya sampai hari ini. Dan merespon kasih serta kebaikan Tuhan itu dengan mau hidup di dalam Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, dan menyerahkan segala kekhawatiran kita, hari esok kita, dan apapun rancangan kita di dalam tangan Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang takut akan Tuhanlah yang akan menikmati kelimpahan, yang akan menikmati pertolongan Tuhan, dan yang akan terus hidup dalam berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, sebab tanpa Tuhan hidup ini tidak berarti. Hanya dengan mengecap, menghayati, menikmati kasih Tuhan, kita semua tahu menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Sebab hanya dengan bersyukur kita senantiasa disadarkan bahwa Tuhan sungguh baik. Tidak ada yang seperti Dia. Hanya Dialah satu-satunya penolong kita dan tempat berlindung di balik setiap tekanan dan pergumulan hidup yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita. Takut akan Dia, setia melakukan firman-Nya, dan menikmati kelimpahan dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan yang tersedia bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang berlindung padanya, dan yang setia melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin.